Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bersama saya Rizky Asrianti. Di video kali ini kita akan membahas tentang pidato persuasif. Seperti yang kita ketahui, pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan atau arahan. Dan kita juga akan membahas beberapa hal tentang pidato persuasif. Yang pertama, menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif. Berikut adalah langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak isi pidato persuasif. Yang kedua, menentukan topik pidato persuasif. Yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Yang keempat, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau arahan dalam pidato persuasif. Berikutnya, contoh menentukan topik pidato persuasif. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan gagasan dan pesan yang terkait dengan upaya kita untuk merajut nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya yang ada di negara kita tercinta ini. Jadi, cara menentukan topiknya adalah dengan memperhatikan hal apa yang akan dibahas oleh orator. Biasanya, dalam pidato persuasif, si orator atau si pembaca pidato akan menyampaikan topik apa yang akan disampaikan dalam pidatonya setelah pembuka pidato. Jadi, topik dalam penggalan teks pidato tersebut adalah nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya. Selanjutnya, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Nah, ini masih termasuk dalam langkah-langkah menyimpulkan gagasan atau pesan dalam teks pidato persuasif ya. Perhatikan penggalan teks pidato berikut. Teks yang berwarna putih adalah butir-butir pentingnya. Selanjutnya, struktur teks pidato persuasif. Dalam pidato persuasif, terdapat 3 bagian. Yang pertama, pembukaan, isi pidato, dan penutup pidato. Dalam pembukaan, ada yang namanya salam pembuka, ucapan atau sapaan penghormatan, dan ucapan rasa syukur. Kemudian, isi pidato. Isi pidato merupakan bagian inti pidato. Selanjutnya, penutup pidato. Dalam penutup pidato, terdapat harapan bagi pendengar, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Kemudian, ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Contoh, Pak Syaiful sedang asik membaca koran. Yang mana subjeknya? Ya, Pak Syaiful. Yang kedua, kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud, karena tak bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh, kesetiakawanan. Kesetiakawanan adalah kata benda abstrak karena kita tidak bisa melihat yang mana yang namanya setia kawan. Tidak ada panca indera yang bisa melihat atau meraba ataupun menyentuh yang disebut dengan kesetiakawanan. Yang ketiga, sinonim. Sinonim adalah persamaan atau padanan kata. Contoh, egois sinonimnya individualistis. Pintar sinonimnya cerdas. Yang keempat, kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya. Jadi, dalam teks pidato persuasif terdapat kata-kata atau kalimat yang bisa menyentuh emosi atau perasaan pendengar.
Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.